Halo para sobat belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua pasti dalam keadaan baik dan sehat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Hadi Santoso. Nah, di channel ini saya, Mr. Hadi, berusaha membantu kalian, para sobat belajar di seluruh Indonesia, khususnya yang duduk di bangku SMA atau perguruan tinggi, untuk lebih memahami matematika. Dengan cara mengupload video-video pembelajaran tentang matematika. Nah, semoga channel YouTube Hadi Santoso memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para sobat belajar di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Nah, para sobat belajar, pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang eksponen atau tentang pangkat, bagian yang pertama. Nah, materi pangkat atau eksponen ini merupakan salah satu materi matematika bagi siswa SMA kelas 10 semester pertama. Nah, kita langsung akan memulai penjelasan tentang materi eksponen. Saya akan share lebih dahulu videonya. Nah, di sini ya, ada 3 bagian nanti sobat belajar, jadi terus ikuti tayangan-tayangan saya ya, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat dasar dari eksponen ya. Seperti kita tahu definisi dari eksponen ya, bahwa A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi misalnya ya sobat belajar, kalau saya punya 2 pangkat 4 ya, itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Atau kalau kita hitung hasilnya adalah 16 ya. Kemudian 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Kalau kita hitung ini hasilnya adalah 243 dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang penting sobat belajar di sini adalah sobat belajar harus memahami sifat-sifat dasar dari eksponen ya atau pangkat. Nah, sifat yang pertama yaitu bahwa A pangkat min N itu sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Dengan catatan A-nya tidak boleh 0 ya. Jadi misalnya kalau saya punya 2 dipangkatkan min 3. Nah, berarti di sini tinggal 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Misalkan saya punya 3 pangkat min 2, berarti di sini sama dengan 1/3 pangkat 2 atau sama dengan 1/9. Contoh lagi sobat belajar, misalkan 10 pangkat min 4, berarti sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 4 atau sama dengan 1/10.000. Ya. Nah, itu sifat yang pertama. Ya. Sifat yang kedua, A pangkat M kalau dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Demikian juga kalau kita bagi ya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Jadi misalnya ya sobat belajar, kalau saya punya X pangkat 4 dikalikan dengan X pangkat min 1, maka hasilnya adalah X pangkat 4 min 1 atau sama dengan X pangkat 3. Ya. Misalnya lagi saya punya C pangkat 7 kali C pangkat 6. Berarti C pangkat 7 ditambah 6 atau C pangkat 13. Ya. Katakanlah lagi X pangkat 12 dibagi X pangkat 9. Berarti sama dengan X pangkat 12 dikurangi 9. Atau sama dengan X pangkat 3. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sifat keempat. Ya. Kita lihat di sini sifat keempat. A pangkat M
dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Demikian juga akar N dari A pangkat M itu adalah A pangkat M dibagi N. Ya. Sebagai contoh, Sobat Belajar ya, saya berikan contoh-contoh sederhana dulu. Katakanlah di sini 2 pangkat 2 pangkat min 1. Nah, berarti menurut sifat keempat, ini sama dengan A pangkat 2 dikalikan min 1. Berarti sama dengan 2 pangkat min 2. Atau 1 dibagi 2 pangkat 2. Atau 1/4. Ya. Misalnya lagi, Sobat Belajar. 5 pangkat min 3 dipangkatkan dengan min 2/3. Berarti sama dengan 5 pangkat min 3 dikalikan dengan min 2/3. Atau sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kita tahu 5 pangkat 2 adalah 25. Ya. Contoh lagi misalkan, kalau seperti ini, akar 4 dari X pangkat 3. Ya, akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Berarti menurut sifat yang kelima, nah ini tadi, itu menjadi sama dengan X pangkat 3/4. Ya. Nah, kemudian akar rangkap. Bagaimana kalau akar rangkap? Jadi katakanlah akar pangkat M, akar pangkat N dari A, itu artinya akar pangkat MN dari A. Ya. Sehingga kalau misalnya Sobat Belajar ya, saya punya seperti ini, akar pangkat 3 dari A. Berarti sama saja dengan akar 2 dikali 3. Berarti akar pangkat 6 dari A. Ya. Atau misalnya seperti ini Sobat Belajar, akar pangkat 5, akar pangkat 3 dari X katakanlah. Berarti sama saja dengan akar pangkat 15 dari X. Ya. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk eksponen, dalam bentuk pangkat, berarti X pangkat 1/15. Ya. Kemudian sifat ketujuh, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1, kecuali 0. Jadi untuk sifat nomor 7, A-nya juga tidak boleh 0. Ya. Jadi sebagai contoh Sobat Belajar ya, misalkan 2 pangkat 0, ya berarti jelas 1. Ya toh? 100 pangkat 0 juga 1. Ya. Min 2021 pangkat 0. Hasilnya juga 1. Ya. 2 akar 3 pangkat 0. Hasilnya juga 1. Ya. Kemudian min 6 pangkat 0. Hasilnya juga tunggu dulu Sobat Belajar ya. Jangan tergesa-gesa. Harus jeli. Ya. Perhatikan di sini. Min 6 pangkat 0. Perhatikan, min 6 itu ada tanda kurungnya atau tidak. Ternyata di sini tidak ada tanda kurung, Sobat Belajar ya. Jadi bukan 1, melainkan min 1. Ya. Jadi awas ya Sobat Belajar. Secara umum nanti, min katakanlah A pangkat 0 itu tidak sama dengan min A dipangkatkan 0. Ya, Sobat Belajar harus berhati-hati. Ya. Nah, kemudian sifat yang ke-8, A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan P, itu hasilnya adalah A pangkat MP kali B pangkat NP. Kemudian A pangkat M dibagi B pangkat N dipangkatkan P, maka hasilnya adalah A pangkat MP kali B pangkat NP. Ya. Nah, contoh misalkan di sini. Saya punya X kuadrat dibagi Y pangkat min 1 pangkat min 2. Ya. Berarti menurut sifat ke-9, ini sama dengan
X pangkat min 4 dibagi Y pangkat 2. Nah, tetapi X pangkat min 4 itu kan sama saja dengan 1 dibagi X pangkat 4 kali 1 dibagi Y pangkat 2. Atau sama dengan 1 per X pangkat 4 Y pangkat 2. Ya, sampai di sini Sobat Belajar, mungkin kalau nanti Sobat Belajar ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jangan ragu-ragu untuk menulis di kolom komentar. Ya, saya akan segera menjawab pertanyaan dari Sobat Belajar semuanya. Ya, nah ini adalah sifat-sifat dasar dari eksponen yang ya Sobat Belajar harus ingat betul. Ya, harus ingat. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke beberapa contoh ya yang agak advance ya, yang mengaplikasikan ke-9 sifat dasar dari eksponen ini ya. Contoh yang pertama misalkan seperti ini. Ya, kita diminta untuk menyederhanakan 32 pangkat 2/5 dibagi 81 pangkat 1/4 ya. Nah, kita tahu Sobat Belajar ya, 32 pangkat 2/5 itu sama saja dengan 2 pangkat 5. Ya, pangkat 2/5 dibagi 81 itu adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan 1/4. Sehingga menurut sifat dari eksponen, ini menjadi 2 pangkat 5 kali 2/5 itu adalah 2, dibagi 3 pangkat 4 kali 1/4 itu 1. Sehingga hasilnya adalah 4/3. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, Sobat Belajar, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, di sini kita diminta menyederhanakan bentuk ini ya. Akar X dibagi akar pangkat 6 X pangkat 5 kali akar pangkat 3 X pangkat 2. Nah, kita ingat tadi Sobat Belajar bahwa akar pangkat N dari X pangkat M itu adalah X pangkat M dibagi N. Sehingga kalau saya punya akar X itu sama halnya dengan X pangkat setengah. Dibagi ya X pangkat 5/6 kali X pangkat 2/3. Ya. Nah, kemudian di sini berarti ini sama dengan ya X pangkat setengah dibagi, yang bawah karena dikali berarti pangkatnya ditambahkan ya Sobat Belajar, 5/6 ditambah 2/3. Atau sama dengan X pangkat setengah dibagi X pangkat berapa? 5/6 ditambah 2/3, jadinya 3/2. Ya. Atau karena dibagi sekarang berarti pangkatnya dikurangi. X pangkat setengah dikurangi 3/2 berarti sama dengan X pangkat negatif 1. Ya. Atau bisa kita tulis 1/X. Ya. Nah, mudah kan Sobat Belajar ya? Kita tinggal menerapkan sifat-sifat eksponen saja. Ya. Nah, contoh lagi Sobat Belajar ya. Nah, misalkan seperti ini. Akar A dibagi akar B kali akar pangkat 4 B pangkat min 3 dibagi A pangkat min 2. Ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis seperti ini Sobat Belajar. Ya, sama dengan A dibagi B pangkat setengah pangkat setengah dikali B pangkat min 3 dibagi A pangkat min 2 dipangkatkan 1/4. Ya. Atau sama dengan A pangkat setengah dibagi B pangkat 1/4 dikali
B pangkat min 3/4 dibagi A pangkat min 1 min setengah. Ya. Sehingga menurut sifat eksponen ini jadinya A pangkat setengah dikurangi min setengah. Jadi plus setengah kali B pangkat min 3/4 dikurangi 1/4. Atau jadinya A pangkat 1, B pangkat min 1. Atau A per B. Ya. Nah, kita lihat sekarang Sobat Belajar. Soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Ya, 3A pangkat 6, B pangkat 5, ya, dibagi 81, A pangkat 9B kuadrat, pangkat min 3, pangkat min 1. Nah, ini harus sedikit ekstra hati-hati ya, Sobat Belajar. Kita lihat dulu yang sebelah dalam ya. Ini jadi 3, pangkat 1 ya. Kemudian A pangkat 6 kali B pangkat 5 dibagi. Nah, 81 itu kan 3 pangkat 4 ya, Sobat Belajar. 3 pangkat 4, A pangkat 9, B pangkat 2. Nah, ini harus hati-hati, Sobat Belajar. Pangkat min 3, pangkat min 1. Nah, di sini yang kita lihat dulu, ya, saya kasih warna lain supaya jelas. Nah, ya. Nah, kita lihat itu 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu kan sepertiga ya, Sobat Belajar ya. Berarti ini jadinya adalah pangkat min 1/3. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dulu. Jadinya 3 pangkat 1 dikurangi 4 min 3. A pangkat 6 dikurangi 9 min 3. B pangkat 5 dikurangi 2, B pangkat 3, dipangkatkan min 1/3. Nah, berdasarkan sifat nomor 8 tadi, ya dari eksponen, ini berarti sama dengan 3. Min 3 kali min 1/3, 1. A pangkat min 3 kali min 1/3, 1. B pangkat 3 kali min 1/3, min 1. Ya, atau kita tulis dalam bentuk 3A per B. Ya. Nah, itu ya Sobat Belajar ya. Nah, mungkin nanti kalau Sobat Belajar ada yang kurang mengerti, ya bisa ditanyakan saya. Jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh. Ini saya berikan banyak contoh ya Sobat Belajar ya, supaya Sobat Belajar itu semakin memahami. Ya. Dan ini makin lama contohnya memang semakin tingkat kesulitannya semakin tinggi. Ya. Nah, ini contoh lagi Sobat Belajar ya. Sederhanakan bentuk ini. 2 akar XY dikali Y pangkat Y kali akar pangkat 3X pangkat min 1 dibagi akar pangkat 3X kuadrat dikali X per Y kuadrat dikali akar pangkat 4 X pangkat 3Y. Nah, ini kita pecah dulu satu persatu, Sobat Belajar ya. Kita uraikan dulu satu persatu. Yang pertama, 2, ini jadi X pangkat 1, yang akar X dalam ini berarti X pangkat setengah, akar Y dalam itu jadi Y pangkat setengah, dipangkatkan setengah, kali Y pangkat min 1, kali X pangkat min 1/3. Dibagi, ya, yang ini X pangkat 2/3, X per Y kuadrat berarti X pangkat 1, Y pangkat min 2, kali X pangkat 3/4, Y pangkat 1/4. Ya. Nah, kemudian ini kita jabarkan lagi bentuknya. Jadi berapa ini Sobat Belajar? 2, X pangkat setengah, X pangkat 1/4, Y pangkat 1/4, Y pangkat min 1,
X pangkat min 1/3 dibagi X pangkat 2/3, X pangkat 1, Y pangkat min 2, X pangkat 3/4, Y pangkat 1/4. Nah, ternyata di sini ada yang sama ya, Sobat Belajar ya. Y pangkat 1/4. Ya, ini bisa kita hilangkan, kita coret untuk memudahkan dulu ya. Nah, sehingga jadinya berapa ini Sobat Belajar? 2, ya kita langsung saja ya Sobat Belajar. 2, X pangkat berarti di sini setengah ditambah 1/4 dikurangi 1/3 dikurangi 2/3 dikurangi 1 dikurangi 3/4 dikali Y pangkat min 1 ya plus 2 ya. Nah, atau kalau kita hitung ini jadinya 2 X pangkat min 2 ya Y pangkat 1 atau bisa ditulis 2Y per X kuadrat. Nah, ya. Saya rasa Sobat Belajar bisa memahami dengan baik ya. Kalaupun mungkin ada bagian yang belum mengerti, silahkan tanya ya di kolom komentar ya. Oke, kita teruskan sekarang ya Sobat Belajar soal nomor 6. Nah, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. 1/1 plus X pangkat M ditambah 1/1 plus X pangkat N dikurangi N. Ya. Nah, di sini Sobat Belajar ya, kita tulis dulu seperti ini. 1/1 plus X pangkat M min N. Berarti X pangkat M dibagi X pangkat N. Plus 1/1 plus X pangkat N dibagi X pangkat M. Ya. Nah, kemudian Sobat Belajar ini kita samakan penyebut. Nah, penyebutnya kita samakan, ini juga kita samakan. Jadinya 1/X pangkat N ditambah X pangkat M per X pangkat N ditambah 1/X pangkat M plus X pangkat N dibagi X pangkat M. Nah, kemudian ini dibalik ke atas ya Sobat Belajar, sama seperti hitung-hitungan pecahan ya. X pangkat N per X pangkat N ditambah X pangkat M plus X pangkat M dibagi X pangkat M plus X pangkat N. Atau karena penyebutnya sama, kita bisa tulis X pangkat N per plus X pangkat M dibagi X pangkat N plus X pangkat M. Atau hasilnya adalah 1. Ya. Oh, ternyata hasilnya sederhana banget ya Sobat Belajar ya. Oke, kita teruskan sekarang Sobat Belajar ya. Dengan soal nomor 7. Nah, ya, dengan soal nomor 7. Jadi di sini jika 9 pangkat X kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min X per 2 pangkat min 2 dikurangi 27 pangkat X dibagi 3 pangkat 3Y kali 2 pangkat 3 sama dengan 1/27, maka hitunglah nilai dari X min Y. Nah, caranya bagaimana? Sama, Sobat Belajar ya, kita uraikan satu persatu. Jadi jangan ngelihat soalnya terus bingung sendiri, jangan ya. Kita uraikan, pasti ketemu. Yang pertama, 9 pangkat X. Ya. 9 itu kita tahu 3 kuadrat. Ya, berarti 9 pangkat X itu menjadi 3 pangkat 2X. Kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min X per 2 dipangkatkan min 2. Berarti 3 pangkat X.
dikurangi 27 pangkat X. Kita tahu 27 itu 3 pangkat 3. Sehingga 27 pangkat X bisa kita tulis 3 pangkat 3X. Per 3 pangkat 3Y kali 2 pangkat 3 kita tahu 8 ya Sobat Belajar ya. Sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Ya. Nah kemudian di sini kita lihat 3 pangkat 2X, di sini 3 pangkat X. Berarti sama dengan 3 pangkat 3X kali 9 dikurangi 3 pangkat 3X dibagi 3 pangkat 3Y kali 8 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Ya. Nah, Sobat Belajar perhatikan di sini ada 3 pangkat 3X, di sini ada 3 pangkat 3X, berarti bisa kita faktorkan ya. 3 pangkat 3X, 9 dikurangi 1, dibagi 3 pangkat 3Y kali 8. Nah, 1 dibagi 3 pangkat 3 itu sama saja dengan 3 pangkat min 3. Ya. Nah, kemudian 9 dikurangi 1, 8, berarti bisa kecoret ya Sobat Belajar di sini. Ya. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 3X dikurangi 3Y sama dengan 3 pangkat min 3. Atau kita dapatkan 3X min 3Y sama dengan min 3. Sehingga kalau kita bagi dengan 3, maka kita peroleh yang diminta oleh soal itu, nilai dari X min Y. Ya. Sehingga kalau kita bagi 3, kita peroleh X min Y sama dengan negatif 1. Ya. Nah, seperti itu Sobat Belajar. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir ini Sobat Belajar ya. Soal terakhir dari bagian pertama ini. Ya. Nah, sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk eksponen positif. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan soal ini ya, akar A, akar pangkat 3B kuadrat, ya, itu sama saja dengan A, B pangkat 2/3 dipangkatkan setengah, dibagi A pangkat min setengah kali B pangkat 4/3 ditambah B pangkat min 1 kali A kuadrat B pangkat 1/3 dibagi B pangkat 1/3 kali A pangkat min 1/3. Ya. Atau bisa kita tulis begini Sobat Belajar. A pangkat setengah B pangkat 1/3 dibagi A pangkat min setengah B pangkat 4/3 ditambah B pangkat min 1 A pangkat 2/3 B pangkat 1/3 dibagi B pangkat 1/3 kali A pangkat min 1/3. Nah, kemudian ini saya rasa bisa dicoret ya, B pangkat 1/3-nya, sehingga sama dengan A pangkat setengah dikurangi min setengah, jadi plus setengah, B pangkat 1/3 dikurangi 4/3, ditambah B pangkat min 1, A pangkat 2/3, dikurangi min 1/3, jadi plus 1/3. Atau jadinya A pangkat 1, B pangkat min 1, ditambah A pangkat 1, B pangkat min 1. Jadinya 2A B pangkat min 1 atau 2A per B. Ya, nah inilah Sobat Belajar ya materi kita untuk hari ini ya, yaitu tentang pengertian dari pangkat atau eksponen beserta sifat-sifat dasarnya, termasuk bagaimana menggunakan sifat-sifat itu untuk menyelesaikan
masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan eksponen, ya. Nah, untuk itu kita akan akhiri tayangan ini. Kalau sobat belajar suka dengan channel ini, Mr. Hadi minta untuk subscribe, like, komen, dan share, ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan atau mungkin sobat belajar ada materi-materi tertentu yang ingin dijelaskan lebih jelas lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, nanti Mr. Hadi akan secepatnya merespon untuk menjawab pertanyaan para sobat belajar. Oke, sobat belajar, saya mohon pamit, kita akan ketemu lagi di tayangan kita yang berikutnya. Bye-bye.